Shalom. Shalom. Saya percaya bisa lebih dahsyat daripada itu. Sekali lagi, Shalom. Shalom, dahsyat Tuhan kita, amin. Saya percaya kita semua luar biasa. Seminggu yang lalu kita mengingat, ya betul ya, seminggu yang lalu kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, betul ya. Bagi setiap kita, saya percaya kebangkitan, kuasa kebangkitan itu juga diberikan kepada setiap kita, amin. Firman Tuhan minggu yang lalu, waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera bagi kita semua, benar ya, amin. Tapi nggak cukup sampai di situ. Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku juga mengutus kamu, benar ya. Gitu. Jadi setiap kita juga diutus Tuhan untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan di hidup kita, amin ya. Sama seperti firman-Nya, bangkit dan bersinar gitu ya. Biar ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi alarm kita bahwa kebangkitan Kristus bukan hanya 2000 tahun yang lalu, bukan hanya seminggu yang lalu, tapi kuasa kebangkitannya terus bekerja atas setiap kita, amin. Bukan hanya bagi kita gitu ya, tapi juga bagi orang-orang di luar sana, amin ya. Generasi kita sedang tidak baik-baik saja, bangsa ini pun kita tahu bagaimana keadaannya. Sekaranglah bangkit lebih lagi. Kalau kita sudah bangkit, kita bangkit lebih lagi, amin. Menjadi gereja yang menjadi jawaban bagi generasi ini, amin. Menjadi bangsa ini, amin. Kami gerejamu, kami anak-anakmu. Kosekena masuk. Sikera labios. Ya sikera labios. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah kepada kami. Isi hatimu perkataanmu. Hai nama surah lebih asik. Kalau kami sudah bangkit, kami mau lebih lagi Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kami jadi orang yang pasif, bangkitkan kami lebih lagi. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, bahwa hidup kami bukan berbicara tentang diri kami, tapi apa yang ada di hati-Mu Tuhan. Kami mau tetap berlari bagi generasi ini. Kami mau terus berlari Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Oh Tuhan, mari sejenak, beberapa waktu kita teduhkan hati kita, kita datang kepada Bapa. Asyik, Ralabia namasuk, namasike Ralabia sike, namasike namasuk, Ralabi namasike namasuk. Biar namasikena sira labia ushikena masi namaso ralabia namasi ralabi namase ya
Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan, Yesus, 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 Siralabi, Namai Siralabi Ana, Namai Siralabi Na, Siralabi Anse, ini hati kami Tuhan, perkataanmu, firmanmu, itu yang kami perlu Tuhan, itu yang kami perlu, ya Yesus Tuhan. Yes, yes Tuhan, yes, yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Firman hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Ini kami Tuhan, terima kasih. Ini kami, lewat pujian kami sedang menyatakan kami mau ada bersama Engkau, menyatakan nama-Mu, menyatakan, menyaksikan tentang siapa Engkau bagi banyak orang di hari-hari ini. Ya Bapakku, berbicara Engkau bagi kami semua, berbicara Engkau bagi kami semua. Biarlah kami semua hadir di masa-masa ini untuk menyatakan nama-Mu kepada bangsa-bangsa, untuk menyatakan nama-Mu Bapakku kepada banyak orang di dalam nama Yesus.
ini setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami. Saya sangat terbatas Allahku. Saya sangat terbatas Yesusku. Tapi Engkau adalah Allahku yang tidak terbatas. Untuk Engkau bisa berbicara kepada kami semua. Menyatakan perkataanmu bagi kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami miliki Yesus yang sudah bangkit dari maut. Dan memberikan suatu kehidupan yang luar biasa bagi kami. Dan kami memiliki otoritas ilah yang luar biasa. Karena kebangkitan-Mu Yesusku. Dan kami hari-hari ini kami siap, kami hadir untuk menyatakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus berbicara kepada saya. Dan hamba menyampaikannya dalam nama Yesus. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Siap? Menyatakan nama Tuhan. Menyatakan Yesus kita yang sudah bangkit dari maut. Siap saudaraku? Wah, yang siap sedikit nih. Siap saudaraku? Siap? Amin. Mari kita buka Yesaya 40. Mari kita buka Yesaya 40. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 9 dulu. Kita lanjut. Ya. Kita baca bergantian, saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku yang genap. Ya. Dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 9 dulu ya. Saya mulai. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskannya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Sama-sama kita baca ayat 9. Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Puji Tuhan. Kita masih suasana Paskah. Dan hari Minggu yang lalu kita belajar Yesus kita yang bangkit. Dari maut, di hari ketiga. Lalu waktu dia hidup, dia menyatakan pada muridnya, damai sejahtera bagimu. 2 kali dia berkata lagi, damai sejahtera bagimu. Lalu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka dan untuk menyatakan tentang Yesus kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus menginginkan kita juga bukan hanya melewati Paskah. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Tapi Yesus merindukan kita di hari-hari ini memang untuk menyatakan namanya. Amin. Bukan karena situasi Paskah itu. Tetapi bersyukur dalam momen Paskah, dalam momen hari merayakan hari kebangkitannya. Allah untuk kita, merindukan kita ada untuk menyatakan namanya. Kita lihat ya di ayatnya yang 1 dan 2 dikatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Dikatakan sini, hiburkanlah umatku.
Lalu ayat 2, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Di sini katakan ayat 1 dan 2, hiburkanlah dikatakan. Diajak, hiburkanlah umatku dikatakan. Dan dikatakan tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa perhambaannya sudah berakhir. Untuk dihiburkan, untuk disampaikan, ya, tenangkan dikatakan. Karena perhambaannya sudah berakhir. Kenapa seperti ini? Berarti ada. Sudah perhambaannya dibebaskan, mereka bukan lagi jadi hamba, bukan lagi jadi budak, tapi mereka masih ada dalam perhambaan. Mereka masih dikuasai oleh dosa. Makanya dikatakan, hiburkan mereka, tenangkan mereka. Dan kita juga, Yesus ingin mengajak kita di sini. Allah kita mengajak kita di sini. Ayat 9. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Di sini dikatakan di ayat 2, perhambaannya sudah berakhir. Tadinya mereka diperbudak, mereka diperhamba. Lalu Allah membebaskan mereka dari perbudakan. Tapi mereka udah bebas dari perbudakan, hidup mereka juga masih seperti diperbudak. Lalu diajaknya, hiburkan mereka, tenangkan mereka. Hiburkan mereka, tenangkan mereka. Dan Allah juga menginginkan kita untuk ada di ayat yang 3 ini juga. Ada suara yang berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung-gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Dan kita lihat ayat 6 dan 7 dan 8 ini. Ada suara yang berkata, berserulah jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya bunga seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembuskan dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Manusia itu seperti rumput. Manusia seperti rumput. Kita bayangkan kalau rumput itu kering seperti apa? Bisa mati. Dan manusia itu seperti rumput. Berarti keadaannya saat itu seperti apa? Tidak ada lagi memiliki suatu pengharapan. Padahal mereka sudah mengalami pembebasan. Mereka tidak lagi diperbudak oleh dosa. Mereka bukan lagi hamba. Tapi Allah sudah membebaskan bangsa Israel. Tapi gaya hidupnya, kehidupannya masih seperti itu. Maka diajak, hiburkan mereka, tenangkan mereka. Apakah seperti ini di hari-hari ini? Tidak ada. Dan Allah hari ini juga mengajak kita. Dikatakan, hai Sion pembawa kabar baik, kitalah pembawa kabar baik itu. Karena kita sudah memiliki Yesus, amin. Dan Yesus sudah mati bagi kita. Dan Yesus sudah bangkit bagi kita. Dan kita diajak Tuhan untuk menjadi penyatakan ini. Menyatakan kabar baik ini. Karena di hari-hari ini banyak sekali orang hidupnya seperti rumput. Hari-hari ini banyak sekali orang hidupnya dalam suatu keputusasaan. Bahkan bukan orang yang belum mengenal Yesus, yang sudah percaya Yesus, hidupnya ada seperti rumput yang kering. Dan Tuhan mengajak kita di hari ini untuk kita bangkit, menyatakan kabar baik itu. Dia kata, naiklah ke gunung yang tinggi, hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyarikan suara yang kuat, nyarikan suara yang kuat. Kita suruh naik. Berubah dari keadaan kita. Keluar dari kesacaran kita yang mulai biasa-biasa. Keluar dari keadaan kita yang mulai sepertinya tidak lagi terbangun suatu kehidupan yang menyala. Tidak ada lagi suatu kehidupan yang ini bersuara. Dan dikatakan bangkit, naik ke gunung yang tinggi. Mulai lagi kembali datang, naik ke gunung Tuhan yang tinggi. Datang kepada Dia, datang kepada gerejanya, datang kepada pribadi Yesus, datang kepada Allah. Disuruh naik. Dan dari situlah kita akan mendengar suatu perkataannya. Lalu kita menyatakan itu.
menyampaikan itu ke kota-kota, ke banyak orang. Jangankan kepada orang yang tidak memiliki Yesus, yang sudah percaya Yesus pun ada hidupnya biasa. Ada sudah dia pelayanan tapi hidupnya biasa. Dia tidak lagi naik ke gunung Tuhan yang tinggi, dia tidak lagi naik. Dia tidak lagi naik untuk berjuang naik ke atas. Dia ingin mendengar suara Tuhan, dia ingin lagi berlutut di hadapan Tuhan. Tapi terbawa suatu keadaan. Saya menyampaikan, ada satu keluarga. Ini suami istri sudah melayani. Sudah melayani. Dan istrinya luar biasa. Apalagi dia pendidikan teologi. Sudah luar biasa melayani suami. Lalu dia punya anak. Melamar suatu pekerjaan. Tidak diterima. Tidak lolos. Si bapak sudah begitu yakin anaknya diterima. Tapi apa yang terjadi? Begitu anaknya tidak diterima, si bapak kecewa sekali. Siapa yang disalahkan? Tuhan. Yang disalahkan adalah Tuhan. Ini sudah melayani. Hal-hal seperti ini sedang terjadi di hari-hari ini. Udah tahu firman Tuhan, dia beribadah. Tetapi pas waktu ada suatu keadaan, dia seperti tidak pernah melihat Tuhan. Dia seperti tidak pernah ada di dalam Tuhan. Keadaan yang dihadapi lebih menguasai dia. Seseorang yang bercerita ini sama saya, setiap ada masalah, saya suka kuatkan. Selalu kata-kata saya, tenang ya. Dan dia berkata kepada saya bersyukur kamu selalu berkata tenang. Dan waktu keluarga ini mengalami seperti itu, dia bilang, saya melihat mereka tidak ada untuk datang kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur kamu, maksudnya saya selalu menguatkan saya. Masalahnya sangat berat yang berteleponan dengan saya ini. Dan suka WA, berat. Tapi dia bersyukur sekali. Dan dia hanya bilang, terima kasih ya. Engkau selalu bilang sama saya tenang. Dan saya suruh kembali dia ke firman Tuhan. Dan kadang nanti firman Tuhan dari YouTube kita saya kirim, nih dengar nih. Dan dia bilang, terima kasih. Dia bilang, saya bisa kuat. Dia bilang, saya bisa kuat kalau melihat masalah saya. Walaupun lewat WA, saya belajar untuk menyampaikan sesuatu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam. Saya kirim dari YouTube firman Tuhan, saya bagi, nih dengar nih. Lantai di kalimat air mata, terima kasih ya. Bapak ibu saudaraku, saat ini banyak sekali orang lagi masalah. Dan keadaan seperti rumput yang kering. Punya Tuhan tapi seperti tidak punya Tuhan. Tadinya semangat melayani tapi seperti tidak punya Tuhan. Yang bisa mengangkat dia kembali untuk menyala, untuk berkobar di hari-hari ini. Dan dikatakan di sini, hai Sion, pembawa kabar baik. Padahal dia adalah pembawa kabar baik. Dia adalah seseorang yang sudah mengalami kabar baik itu. Dan kabar baik itu sudah pernah disampaikan. Tapi di masa-masa ini, tidak lagi ada di situ. Tidak ada lagi di sana. Tidak ada lagi di sana untuk dia ada di situ. Dia melihat seperti rumput yang kering. Yang layu, bunga yang sudah layu. Berarti ada apa? Rumput tidak langsung kering, dia pelan-pelan dulu. Dia tidak langsung kering, tapi dia pelan-pelan dulu. Di sini Allah mengajak kita di hari-hari ini. Membawa kabar baik. Kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Yesus yang sudah mati bagi kita. Dan kita sudah belajar di 1 Korintus 15. Allah itu sudah memberikan kepada kita kemenangan lewat Yesus Kristus. Allah sudah memberikan kemenangan bagi kita lewat Yesus Kristus. Berarti seseorang kenapa dia tetap kalah? Kenapa dia seperti tidak ada semangat? Padahal Allah sudah memberi kemenangan.
apa yang disampaikan kepada Allah kepada dia. Kemenangan yang sudah diberikan kepada Allah kepada dia lewat Yesus. Tidak dia pegang. Tidak dia jaga. Yesus mati bagi kita. Bahkan di Yohanes kita lihat, Yohanes 19. Kita sebentar, nanti kita kembali kita kembali ke sini. Ya. Yohanes 19, kita lihat ayat 1, 2, 3. Yohanes 19 ayat 1, 2, dan 3. Di situ, ini sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalibkan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Kita lihat Yesus. Di 1 Korintus 15 ayat 57 kita sudah belajar. Allah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus bukan langsung disalib seperti penjahat yang ada di kanan kiri. Tapi kita lihat di sini. Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Kita lihat, Yesus disesah dulu. Ayat 1, Yesus disesah. Yesus disesah dulu. Setelah Yesus disesah, apa lagi dikatakan di situ? Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri. Dia taruh di atas kepalanya. Sudah disesah, dikenakan mahkota duri, lalu diejek, lalu dihina ayat 3. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu apa? Mereka menampar muka Yesus. Yesus lakukan ini semua untuk kita. Makanya Allah berkata, ada firman yang disampaikan Paulus di 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Allah memberikan kemenangan kepada kita lewat Yesus Kristus. Ada orang mudah sekali sakit hati. Ada orang mudah sekali tidak suka dengan suatu perkataan. Dia langsung terbawa oleh perkataan orang tersebut. Yesus kita bukan hanya langsung disalib, tapi Yesus kita disesah, dikenakan mahkota, diejek, maju ke depan sambil berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Menampar mukanya. Di sebelumnya juga Yesus ada ditampar. Waktu dia ditanya lalu dijawab. Lalu berkata, kenapa ngomong seperti itu? Ditampar lagi. Tapi Yesus kita, dia seperti domba yang keluh di bawah pembantaian. Dia tidak berkata apa-apa. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia diam. Inilah menjadi kekuatan bagi kita. Inilah menjadi kemenangan bagi kita. Maka dikatakan, "Hai Sion, pembawa kabar baik." Untuk kita berkata-kata tentang Yesus kita ini. Tadi saya sampaikan, duri itu tidak hanya langsung mati, tapi layu dulu. Ada anak-anak Tuhan sudah mulai layu. Di sini Allah sedang mengajak kita di hari-hari ini untuk membawa suatu penghiburan bagi banyak orang di hari-hari ini. Membawa suatu kekuatan bagi banyak orang di hari-hari ini. Banyak hari, mungkin di antara kita juga. Kita saling menguatkan, kita saling menghibur. Jangan kita lebih melihat kekurangannya, tapi kita lihat Yesus kita. Mungkin seseorang itu seperti pandangannya kepada kita, perkataannya kepada kita. Apalagi kita lihat dia tahu firman Tuhan tapi cara bicaranya seperti itu. Justru disitulah kesempatan bagi kita untuk hidup dalam perkataan firman Tuhan. Dia tahu kebenaran, kenapa karena gaya hidupnya seperti itu. Dia tahu firman Tuhan, kenapa seperti itu. Disitulah kita kesempatan memiliki seperti Yesus. Mata kita terus tertuju kepada Yesus. Disitulah kita terus menjadi memiliki kesempatan serupa dan segambar dengan Yesus. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Dan di sini dikatakan, mulai layu, kering. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah sudah memberi kemenangan kepada kita. Allah sudah memberi kemenangan kepada kita. Bagaimana sekarang
kemenangan itu terus kita pegang. Jangan izinkan kemenangan itu sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan izinkan. Si pencuri itu ingin merampas ini, ingin mengambil ini. Sehingga di masa-masa ini, di waktu-waktu ini, kehidupan kita mulai kembali sama seperti dahulu. Padahal ada Yesus, tapi gaya hidup kita sama seperti itu dulu. Tidak ada lagi suatu kobaran api. Tidak ada lagi seperti menyala di hadapan Tuhan. Tidak bisa mungkin naik ke bukit yang tinggi, ke gunung yang tinggi gak bisa. Kalau dia lemes, kalau dia lesu gak bisa. Tapi harus ada tenaga, harus ada kekuatan untuk bisa naik. Harus ada tenaga untuk bisa naik ke gunung yang tinggi itu. Apa tenaga dan kekuatan kita? Firman Tuhan, Roh Kudus. Perkataannya. Firman Tuhan, perkataannya. Itu yang kita bisa naik ke gunung. Dan kita bisa memandang Allah, kita mendengar suaranya. Allah sangat menginginkan kita ada di sini. Kita kembali lagi di Yesaya 40 tadi. Kita lihat ayatnya yang ke-27. Yesaya 40 ayat 27. Berkata, mengapa? Dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Sama seperti tadi yang saya kasih contoh, karena anaknya tidak keterima si orang tua. Dan dulu juga Yakub, di masa Yakub dan Israel juga seperti ini. Padahal mereka sudah mengalami pertolongan Allah. Mereka sudah mengalami anugerah Allah. Tetapi di sini ayat 27 berkata, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dulu Yakub dan Israel, masa Yakub dan Israel berkata seperti itu. Padahal mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi waktu ada suatu keadaan yang dihadapi mereka, waktu ada suatu keadaan yang dialami, mereka bilang, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Allahku tidak memperhatikan saya. Allahku tidak peduli dengan saya. Biasa aja dalam beribadah. Biasa saja dalam ikut Tuhan. Bisa tetap melayani. Tapi melayani rutinitas ini. Bisa saja mereka mesti melayani. Tapi sebagai kegiatan dan rutinitas. Hidupku tersembunyi katanya dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan Allah. Padahal sebelumnya mereka mengalami pertolongan Tuhan. Dan kita lihat ya, yang hidupnya tidak diperhatikan Allah itu, kita lihat ayat 28. Waktu, nggak apa-apa, ayat 28. Waktu mereka berkata seperti itu, firman Tuhan berkata 28, tidakkah kau tahu dan tidak kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau dia mengenal Allahnya, Yakub dan Israel di sini dikatakan, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan ada dalam perkataan 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan tidak terduga pengertiannya, tidak terselami. Tak terukur, tak terselami kalau mereka datang kepada Allah.
Karena Allah yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Walaupun sudah tidak berdaya, tapi waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka akan mengalami kekuatan yang baru. Tapi di sini mereka enggak datang, mereka mengeluh. Allah tidak memperhatikan saya. Tetapi kalau mereka datang pada Tuhan, mereka akan Tuhan perhatikan. Dan apa yang terjadi pada generasi saat ini? Apa yang terjadi pada masa-masa ini, generasi saat ini? Kita lihat yang ayatnya 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Generasi sekarang mudah lelah, mudah jatuh, mudah tersandung. Generasi saat ini. Saya bersyukur sekali. Saya lagi sangat belajar firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 57, 1 Korintus 15 lah. Dari situ Tuhan terus bawa. Ya Tuhan ya, Engkau sudah memberikan Yesus bagi kami mengalami kemenangan. Biarlah kiranya kami terus ada di sini. Kami adalah lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang berkorban, Yesus yang mati, Yesus yang disesah, Yesus yang dikenai mahkota duri. Tapi kami yang menikmati buah pengorbanan Yesus. Kami bersyukur Tuhanku, kami miliki Engkau, saya bilang kepada Tuhan. Dan biarlah kita semua hari ini ada di dalam perkataan ajakan Allah di Yesaya 40 ini. Untuk kita bangkit, untuk kita keluar. Karena di hari-hari ini banyak yang layu, banyak yang lesu. Terlebih generasi saat ini. Orang-orang muda lelah, lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Mudah sekali. Padahal merekalah sebagai anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak muda inilah generasi di tangan pahlawan. Sebagai panah yang akan dipanahkan. Tapi kita diajak Tuhan untuk bangkit. Hai Sion, pembawa kabar baik. Untuk kita bangkit di hari-hari ini. Menyatakan ini kepada banyak orang. Menyatakan ini bukan karena saya berkeluarga, saya bukan ke sana, tidak. Tapi kita memiliki belas kasihan kepada banyak jiwa-jiwa di hari ini. Karena Yesus juga mati bagi mereka. Yesus juga bangkit bagi mereka. Bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, anak-anak TK, anak-anak SD. Anak pelajar, anak mahasiswa, anak-anak muda. Dan di sini orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bapak Ibu Saudaraku, banyak anak-anak muda kesepian. Banyak anak-anak muda kesepian. Maka dikatakan sama seperti yang di Yesaya 40 tadi. Hiburkan mereka, tenangkan mereka. Kita sedang diajak Tuhan hari-hari ini untuk ada dalam perkataan firman. Saya pasti percaya kita semua berdoa. Saya percaya kita semua ini baca Alkitab. Kita baca firman Tuhan. Mari kita mulai keluar saat ini. Menghiburkan banyak orang. Membuat tenang banyak orang. Anak-anak muda hari ini sedang lesu, lelah, dan mudah jatuh. Pulang ke rumah, masuk ke kamar. Dia hanya di kamar. Anak-anak muda di hari ini banyak yang namanya mengalami kesepian. Keluarga-keluarga juga banyak mengalami kesepian. Tetapi anak-anak muda yang biasa, yang harusnya strong, orang-orang tua bisa kesepian. Bisa terjadi aturannya. Si istri bisa menjadi suaminya teman bahasa cerita. Ada teman ngobrol, tapi suami tidak siap di situ, tidak ngobrol. Si suami juga akhirnya dia pergi keluar. Lebih baik ngopi, lebih baik nongkrong. Karena dia sepi. Di hari-hari ini banyak orang kesepian. Maka tadi
layu. Di hari-hari ini banyak orang kesepian. Apalagi dia punya rekan, punya komunitas, dia punya pergumulan, gak ada bercerita. Punya pembimbing, tidak ada bercerita. Makanya indah sekali kalau kita bangun kembali kegerakan 2-3 orang teman sepakat. Kita ngobrol ke situ. Ini dia saya bilang, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Apalagi seorang anak. Dia tidak menemukan, saya mau berbicara siapa, saya punya masalah. Mama saya seperti ini. Papa saya tidak pernah ngajak saya berbicara. Ini sedang terjadi di hari-hari ini. Orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna jatuh tersandung. Anak-anak muda mengalami kesepian. Siapa sahabat yang menerima dia apa adanya? HP-nya, laptopnya. Dia bisa di situ aman, diam dan tenang. Walaupun perut lapar, gak akan makan ke dapur. Karena kenapa? Ini kita harus bangkit di hari-hari ini. Harus bangkit di hari-hari ini. Seorang anak bisa menjadi teman ngobrolnya siapa? Papahnya, mamanya. Banyak hari ini anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda ini menjadi lelah, lesu dan turun atau jatuh tersandung? Dia kesepian. Makanya muda hari ini ada seorang wanita umumnya laki-laki menyapa dia dengan ramah aja, langsung dek 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 dek. Langsung ada rasa, kok dia baik ya memperhatikan saya ya. Karena kenapa? Di rumah tidak ada yang menyapa atau diajak jalan ke anaknya ini. Diajak kemana yuk nak kita jalan atau di ngobrol. Sembari ngobrol istirahat anaknya dirangkul di mobil ini atau naik motor, kita mau makan apa nak. Akhirnya seorang anak ini, anak orang muda ini lagi lelah, dia mengalami penghuburan karena apa? Dia memiliki sahabat yang pertama siapa? Ayahnya, mamahnya. Dia memiliki sahabat yang pertama siapa? Mamahnya, papahnya. Tapi seorang mama bisa, seorang papa bisa. Dia tidak ada di sana. Kenapa? Dia juga mengalami lesu, dia juga mengalami yang lelah. Tapi beda, kalau seorang tua, kalau dia anak Tuhan, kalau dia datang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku, bukan di luar sana yang menjadi kekuatan, bukan yang di luar sana menjadi penghibar, tapi apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mengalami kekuatan baru. Amin. Yang dia miliki adalah datang di hadirat Tuhan, naik ke gunung tinggi itu, dia datang kepada Tuhan, dia nanti-nantikan Tuhan itu. Di situ lagi kekuatan baru. Kebayang gak oleh kita kalau seorang anak lagi jalan, si anak aturannya bisa naik mobil, aturannya bisa naik motor, si bapak tidak naik mobil, tidak naik motor, supaya kita bisa kesempatan dengan anaknya. Apakah itu anak gadis kah, anak remaja perempuan kah, atau laki-laki, anak muda kah, anak remaja kah, berdua apa? Mari jalan, kayak teman, sohib, bestie sekali. Digandeng, apalagi lagi ada duit, mungkin bisa terbatas uangnya. Nak, mau makan bakso enggak? Uang saya hanya 50.000. Tapi bukan baksonya yang menjadi rasa bagi si anak. Mungkin apa? Kok saya diajak makan bakso berdua, bagi dia mungkin bahkan bakso akan dipandang wajah bapaknya. Dia enggak biasa berkata terima kasih ya Pak ya, tapi dalam hatinya makasih Tuhan untuk bapak saya. Hari-hari ini banyak orang kesepian. Hari-hari banyak orang kesepian. Dia sudah punya Yesus. Seorang anak remaja ini sudah punya Yesus. Apa yang terjadi? Datang ibadah tetap seperti sendiri. Karena memang seperti apa? Kewajiban dia datang beribadah. Di hari Minggu juga datang, ya datang. Bagi dia datang ke gereja adalah sebagai kewajiban, rutinitas. Karena kenapa? Ada yang kosong dalam dirinya, ada yang sepi di dalam dirinya. Orang-orang muda, generasi ini, Tuhan lagi ingin kita bangkit di hari-hari ini. Amin. Kita kembali naik ke gunung yang tinggi itu.
kita kembali berseru, Tuhan. Saya mau sampaikan, seorang anak memiliki masalah. Dia memiliki masalah. Akhirnya dalam masalahnya ini, dia dilaporkanlah. Seorang anak remaja, anak muda dilaporkan. Akhirnya pulang, selesai, diberes. Mau tahu nggak apa masalah ini, kehidupannya seperti ini? Dia cerita. Waktu di rumah, dia terbuka kepada bapaknya. Bapaknya nanya dia, kenapa kamu seperti ini? Apa jawaban anaknya? Saya nggak punya teman untuk cerita, Pak. Saya punya masalah, saya nggak ada teman untuk ngobrol, Pak. Mau tahu Bapak Ibu Saudaraku siapa bapaknya ini? Bapaknya ini adalah seorang pendeta. Bapaknya ini sibuk pelayanan ke sana kemari. Bapaknya ini sibuk pelayanan ke sana kemari. Tapi bapaknya sibuk pelayanan ke sana kemari, bapaknya sibuk. Tapi bapaknya ini tidak pernah punya waktu untuk ngobrol dengan anaknya. Bapaknya ini tidak pernah punya waktu untuk ngobrol dengan anaknya. Kenapa? Sibuk. Akhirnya si anak ini apa? Kebayang gak? Apa pekerjaan bapakmu? Si anak ini mengalami kesepian. Si anak ini mengalami kesepian. Makanya di sini di Yesaya 40-30 orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terus jatuh tersandung. Seorang anak-anak, bukan seorang, anak-anak muda di hari ini, taruna-taruna di hari ini, anak-anak remaja, anak-anak mungkin dari SD, pelajar itu mahasiswa, punya orang tua, tapi tidak pernah merasakan rangkulan dari seorang ayah. Tidak pernah mengajarkan, yuk kamu apa? Yuk kita berdoa aja. Mama mau ikut, kami berdoa dulu. Si anak akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Nih saya lagi kayak gini jadi teringat. Pantesan. Saya sering sekali di PMK diminta menyampaikan firman Tuhan. Pemulihan gambar diri hati Bapak. Iya. Tapi dasarnya bukan hari-hari ini yang sedang terjadi kesepian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bisa lagi seorang anak itu pelayanan. Dia pelayanan karena tugas, pelayanan karena tanggung jawab, tapi dia tetap kosong, dia merasa sepi. Karena tidak ada sesuatu di sininya yang bisa mendengar dia berbicara. Ke siapa dia bercerita? Apalagi dia punya pertemanan. Pertemanan dari media sosial. Mereka bisa bercerita ketawa-ketawa, bahkan bisa bahasanya sembarangan yang kotor-kotornya. Mereka merasa ada penerimaan. Orang-orang muda ini merasa penerimaan dari pergaulan mereka. Seorang anak bisa pas di rumah, dia dipukul sama bapaknya, tapi dia tidak kecewa, tidak nangis. Dia merasa, Tuhan terima kasih. Kalau saya dipukul papa saya, berarti bapak saya sangat memperhatikan saya dan sangat mengasihi saya. Bukan uangnya yang diharapkan, setiap kebutuhannya dipenuhi, setiap permintaannya dipenuhi, apa yang mereka dipenuhi. Tapi elusan dan kasih sayang menjadi sahabat seorang anak. Dia menyampaikan satu cerita kepada bapaknya, anaknya ini nggak mendengar, tidak pernah merasakan. Begitu juga dengan seorang mama. Kita jangan salahkan anak-anak kita, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Orang-orang muda menjadi lelah dan jatuh tersandung. Karena mereka tidak ada di ayat 31 ini. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anak-anak muda kalau mereka menantikan Tuhan, mereka mengalami kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak lelah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, mereka akan bergerak maju. Mereka akan melakukan dan Allah akan memakai mereka luar biasa. Anak-anak muda menjadi generasi yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi terjadi, dia dengar firman Tuhan. Tapi siapa ya?
untuk menanti-nanti Tuhan, udah kosong di situ, udah sepi dianya, mengalami kesepian, lesu. Tapi ada kekuatan. Tadi seperti udah mulai layu, mulai segar. Karena ada suatu dari papahnya, dari mamanya. Bukan uang. Saya mau bagi kamu sampaikan. Seorang anak minta ini bisa dikasih. Minta isinya, itu adalah secara apa? Emosionalnya dan perasaannya. Tetapi kekuatan di dalam pribadi dia tidak ada. Kosong. Karena dia tidak memenuhi apa? Kebutuhan batin. Dia tidak memenuhi kebutuhan suatu kasih di dalam dirinya. Itu sapaan. Rangkulan. Apalagi kalau jalan sama-sama indah sekali. Tidak dulu HP ini di jalan, matikan HP. Ya menangis saya. Bentar. Bisa orang di kendaraan, di HP. Berkesempatan kalau bisa satu mobil bersama. HP ini di stop dulu. Kesempatan berbicara dengan istri kalau ada di situ, dengan anak kalau dengan anak. Dan inilah kita sampaikan membawa kabar baik. Dan ini kita bagikan, kita ceritakan hari-hari ini banyak orang untuk dihibur, untuk mengalami ketenangan. Dan tidak HP dulu di waktu lagi bersama-sama. Di situ ngobrol dulu, berbicara dulu. Generasi ini, mereka lah nanti menjadi penerus. Generasi ini, mereka lah yang selanjutnya. Mereka lah selanjutnya. Gereja yang mewujudkan mimpi Tuhan. Yang menyatakan perkataan, pergilah segala bangsa, murid-murid Tuhan, dikatakan generasi ini. Tapi bagaimana kalau kita masih terlelap, tidak naik ke gunung Tuhan yang tinggi itu, ke gunung tinggi itu. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita bersyukur punya Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kita lewat Yesus. Jangan pernah kita lepaskan ini. Dan waktu anak ini terbuka sama bapaknya, bapaknya begitu sangat bersalah sekali kepada anaknya. Anak bapaknya ini pelayanan, tapi anaknya rusak. Dan puji Tuhan anaknya terbuka. Jangankan kepada yang tidak pelayanan juga banyak terjadi. Kita mulai dari yang anak-anak, bahkan yang TK, yang belum TK. Seorang ayah biasa merangkulnya, memeluknya, menyatakan kasih. Sebelum dia mendengar tentang kasih Allah, dia sudah menikmati namanya kasih akan Bapa, yaitu kasih akan ayahnya. Ayahnya ini yang suka memeluk dia, merangkul dia. Mulai belum TK, SD. Waktu dia dikatakan, dibagikan, Allah itu baik, Bapaknya baik. Oh iya baik, Bapakku juga baik. Bapakku juga baik. Mamaku juga baik. Bapak mamaku juga baik. Akhirnya dia bisa bercerita. Dari anak-anak di masa ini juga bisa akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dari mana? Bukan karena punya pembimbing, tapi apa? Dia berikan, kenapa kamu? Oh gini, bapak saya gini, mama saya gini. Allah kita tidak hanya bekerja dulu, tapi sampai selamanya dia bekerja. Dia hidup. Hari-hari ini banyak orang mengalami yang namanya letih lesu. Bukan hanya anak muda, banyak orang mengalami ketersandungan. Tapi bersyukur kita yang ayat 31 ini. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja jawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada masalah. Tapi karena mereka menantikan Tuhan seperti raja wali terbang tinggi. Dia tetap bisa berjalan. Dia tetap bisa melihat sesuatu yang besar. Mari kita buka 1 Korintus 15.
Ini yang begitu sangat ya. Bersyukurlah engkau. Saya tidak minta maaf yang sudah dengar firman Tuhan ini, tapi bersyukurlah engkau. Pasti ada maksud Tuhan, kita belajar lagi, diulang-ulang lagi di sini. 1 Korintus 15. Kita lihat dari ayat 57 itu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita ada di sini. Kita terus bersyukur kepada Allah kita. Karena kita sudah memiliki Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Yesus bisa mengalahkan hinaan. Yesus bisa mengalahkan lewat pemberian dirinya. Yang lain meninggalkan dia. Dia sendiri di situ dihina, disalib. Dan Yesus ini jadi kekuatan bagi kita. Bagi kita seperti ini. Siapa di sini kita? Anak-anak muda yang sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. Peganglah. Yesus mati bagimu. Yesus memberikan kemenangan bagimu. Siapa kita hari ini yang sedang mengalami sesuatu? Pegang. Biarlah hidup setiap kita, setiap engkau dipakai Tuhan di hari-hari ini menjadi satu kesaksian, menyatakan berita kabar baik bagi banyak orang. Kita masih ada masalah, tapi kita menjadi seperti biji gandum yang masuk ke tanah. Yesus bilang, dia seperti biji gandum yang masuk ke tanah. Keadaan yang tidak enak, itu seperti Tuhan sudah membentuk kita, menyiapkan kita. Lewat hidup kita menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Lalu kita lihat ayat yang di 58. Ayat 58. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dikatakan di sini, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Yuk kita berdiri teguh, jangan goyah. Tadi kita sudah belajar. Yesus kita sudah memberi kemenangan bagi kita. Suatu keadaan bisa terjadi atas kita, tapi mari kita jangan goyah. Waktu ada sesuatu yang membuat kita sedang dibentuk, kalau sampai di sana berdirilah teguh, jangan goyah, Tuhan sedang mengizinkan sesuatu membentuk manusia kita, bahwa dunia kita menjadi seorang yang kuat, seorang yang banyak bersyukur. Ada begitu goyah langsung jatuh, ada begitu goyah diikutin, akhirnya dia tidak bangkit lagi. Tapi di sini katakan, berdiri teguh, jangan goyah. Seperti apa keluarga kita, perekonomian kita, jangan goyah. Kita sudah belajar di Yohanes 11 yang Lazarus dibangkitkan dari kematian. Sampai Marta sudah mendengar perkataan Yesus. Yang mati, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yesus ngomong gitu kepada Marta dan Maria. Tetapi waktu Yesus datang, ke kuburan untuk melihat Lazarus, dan memang Yesus, begitu Yesus ngomong, Yohanes 11 ayat 4, bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dan ayatnya yang kelima, Yesus sengaja 2 hari enggak pergi. Ada apa? Nanti aja kapan-kapan saya bagikan, nanti jadi panjang lagi. Ada apa? Ada maksudnya. Diizinkan suatu keadaan yang tidak baik, diizinkan suatu yang tidak enak. Dibilang penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi apa? Mati. Mati, bisa ada masalah dalam hidup kita, bisa ada pergumulan dalam hidup kita, bisa yang tidak ada beras dalam kehidupan kita. Tapi di situ apakah kita terus memegang perkataan Tuhan? Dan saat itu Lazarus mati. Tapi Yesus tetap pergi. Dan di dalam perjalanan Yesus ngomong kepada murid-muridnya, Lazarus sudah mati. Yesus tahu. Dan begitu sampai, Marta bilang, pas Yesus mau mengatakan, bang, dia sudah bau. Apa kata Marta? Sudah 4 hari. Dia sudah bau, sudah membusuk. Sudah 4 hari. Apa kata Yesus? Diingatkannya dia kepada Marta. Apa yang dikatakan dia? Supaya dia tetap percaya dengan apa yang disampaikan Yesus kepada dia. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan,
Hari-hari ini kita disuruh bangkit menjadi terang. Kita juga bisa mengalami suatu masalah, tapi mari kita kembali terus belajar memegang perkataan Yesus. Amin. Terus kita percaya kepada Yesus. Allah sudah memberi kemenangan bagi kita. Amin. Katakan kanan kiri, Allah sudah memberi kemenangan bagimu. Yesus sudah berkata-kata kepada apa? Marta. Tapi kita lihat kita bisa memang menghadapi seperti ini. Masa iya sih kondisinya sudah seperti ini. Tapi mari kita belajar dari Yohanes 11 ini. Amin. Kita belajar. Karena Allah sedang ingin mengajak kita hari ini bangkit dan menjadi terang. Berarti kalau kita diajak Tuhan bangkit menjadi terang hari ini. Bahkan generasi hari ini untuk kita bawa kembali keluar dari keadaannya seperti yang tadi. Terlibat, jatuh, mudah sekali mereka lesu, lelah. Padahal mereka adalah generasi anak panah di tangan pahlawan. Generasi yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi anak-anak muda di hari ini lesu, lelah. Tapi mari kita belajar, sebelum kita belajar yang lanjut yang ayat 58 ini. Yesus mendegur Marta. Dan Marta diam. Akhirnya Yesus berkata, datang kepada Allah, Yesus. Dan Yesus bilang, hai Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar dengan tubuhnya yang terbungkus. Lalu dibilang, supaya dibuka itu talinya. Bapak ibu saudaraku, tadi Yohanes 11 itu kita lagi belajar, berdirilah teguh dan jangan goyah. Mari kita tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Apa yang menjadi kekuatan kita? Itu perkataan Tuhan. Amin. Yang mati bisa dibangkitkan. Lazarus sakit. Hari ini banyak orang sakit. Sakit hati. Kecewa. Tidak memiliki pengharapan. Sakit secara ekonomi. Sakit pusing melihat rumah tangga. Sakit pusing melihat keadaan anak-anak. Tapi kita lihat. Apapun penyakit itu akan Tuhan pulihkan. Amin. Seperti Yesus menyatakan, hai Lazarus keluarlah, yang mati itu bisa Tuhan bangkitkan, kita juga. Apa penyakit kita di hari-hari ini? Apa penyakit banyak orang di hari-hari ini? Sama seperti yang tadi saya teleponan dengan seseorang. Sedih. Sampai akhirnya disalahkan siapa? Tuhan. Karena anaknya tidak keterima. Padahal pekerjaan bukan selalu hanya di situ. Banyak pekerjaan pasti yang Tuhan siapkan bagi anaknya. Karena dia tahu anaknya juga melayani. Mereka ini keluarga yang melayani. Pasti ada maksud Tuhan yang lain. Tapi ini lebih melihat kepada keadaan yang dihadapinya. Bukan kembali melihat Yesus. Makanya Yesus menasihati Marta. Yesus menasihati Marta. Dan Marta diam, tidak menjawab. Dan Lazarus keluar. Untuk itu seperti di 1 Korintus 15 ayat 8 ini, mari kita berdiri teguh jangan goyah. Lalu kita lanjut di situ, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengalami banyak hal. Mari kita di hari ini semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan kita dalam pelayanan. Orang bisa melayani di mana-mana, tapi berbeda dengan pelayanan di dalam rumah Tuhan. Berbeda dalam pelayanan dalam gereja Tuhan. Berbeda sekali. Bersyukur sekali setiap engkau di luar pelayanan, di dalam gereja pelayanan. Bersyukur sekali kita pada setiap kita. Bersyukur setiap engkau dikatakan di sini. Berilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bangkit dari ini. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu. Kita di luar, di mana-mana kita pelayanan, di dalam gereja Tuhan kita giat selalu. Jangan sampai kita sudah melewati Natal, melewati tahun baru, kita melewati hari kematian, hari kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kita tidak ada mengalami kebangkitan di dalam melayani Tuhan. Kita tidak ada mengalami sesuatu terobosan di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita rindukan itu. Dan yang terakhir, setelah di sini Paulus menasihati, ya, selain giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, luas pekerjaan Tuhan ini,
Mari kita memiliki kembali belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kita kembali menangis bagi keselamatan banyak orang. Mari kita kembali ada di sini naik ke gunung Tuhan yang tinggi. Kita menangis kembali pas di atas kita melihat banyak perlu diselamatkan. Generasi ini perlu diselamatkan. Keluarga ini perlu diselamatkan Tuhan. Ini perlu diselamatkan Tuhan. Kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita kembali memiliki air mata itu. Kita kembali menangis kepada Tuhan. Yang tadinya suka berpuasa kembali berpuasa. Karena ada kegiatan di mana didapatkan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia. Dan dikatakan di sini, iya benar. Waktu kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Amin. Makanya dia kasih tahu di sini, buat kita semua juga, untuk kita membangun kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Kita percaya. Siapa di sini yang berkata, aku mau Tuhan untuk bangkit dari hari ini. Lalu kita terus saja bersekutu. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kita bersekutu dengan Tuhan. Suatu keluarga akan terjadi sesuatu yang indah harmonis. Anak kita akan kembali harmonis. Kembali kita ini. Bukan uang yang menjadi kuncinya. Bukan uang menjadi segalanya. Tapi persekutuan kita dengan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Kita bangun yang dekat dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Kita kembali bukan sekadar baca firman Tuhan kita tahu. Tapi kita kembali mendengar suaranya. Kita menangkap isi hatinya. Dan kita mulai jadi menangkap. Bukan ini yang menjadi penghiburan saya. Tapi penghiburan saya adalah Yesus yang terus saya nikmati setiap pagi. Penghiburan saya adalah Yesus yang setiap hari saya miliki. Bukan di sini, di setiap saat hanya ini menjadi kehiburannya. Di dalam ibadah, di dalam konsel, tidak jauh dari HP. Kita pikir dia lagi dengar firman Tuhan, tapi lagi buka-buka yang lain. Bisa terjadi, apalagi generasi Z saat ini, generasi saat ini. Kita pikir dia sedang mendengarkan firman Tuhan, lagi baca firman Tuhan. Padahal bukan lagi baca firman Tuhan. Mungkin lagi baca-baca status, lagi buka-buka yang lain, YouTube yang lain. Kita kira ini di mana hati Tuhan melihat generasi saat ini. Tapi berbeda, kalau kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Yesus yang sudah mati bagi kita. Bahkan bukan hanya Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah ada di dalam kita. Amin. Amin. Yesus sudah ada di dalam kita. Dialah menjadi kunci kemenangan kita. Yesus tidak hanya disalib menderita dan ditampar, dipermalukan. Bukan hanya kita melihat kita jadi kuat. Tuhan Yesusku, dia ditampar, saya dihina juga saya pasti kuat Tuhanku. Karena Yesuslah menjadi kehidupanku. Mataku terus tertuju pada Yesusku. Tapi kita bersyukur. Hidup kita menjadi garam, menjadi terang di hari-hari ini. Siap? 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 Tidak ada menjadi kekuatan kita. Tapi kita mari ada di 1 Korintus 15 ayat 58 tadi. Berdiri teguh, giat selalu. Terus kita ada dalam persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita datang pada Tuhan. Haleluya. Kita semua datang pada Tuhan. Mari masing-masing berbicara kepada Tuhan. Allah sedang, kita ada di sini. Kita sedang, Allah rindu ada di sini. Mari masing-masing kau berbicara. Siapa hidup kita yang mulai jauh dari Tuhan? Mari kita datang. Kalau Yesus berbicara hari ini lewat firman-Nya, Yesus sedang ada bersama dengan engkau. Hampiri dia, dia ada dengan engkau. Dia ada dalam kau, kau datang. Siapa di antara kita sudah mulai goyah dan sudah mulai tidak teguh? Kita mulai lagi datang pada Tuhan di dalam nama Yesus. Mari setiap kita datang pada Tuhan. Dan dimulai kita datang pada Allah
Yang engkau sudah berkeluarga, datang pada Tuhan kau yang sudah berkeluarga. Rindukan sesuatu yang indah. Komunikasi dengan anak. Bisa ngobrol, bisa bercerita. Apalagi seorang ayah berjalan dengan mungkin anaknya SD, SMP, SMA, berjalan bersama-sama, mungkin mahasiswa. Betapa bahagianya si anak mendapatkan rangkulan, berjalan berdua. Lagi berjalan, HP dikantongin dulu, HP-nya disimpan dulu. Ini yang kita sampaikan kepada banyak orang di hari-hari ini. Banyak orang, anak-anak muda hari ini lelah. Mereka pergi ke gereja, mereka juga tidak mengalami sesuatu. Karena dari rumah membawa satu kekosongan dan yang sepi. Datang ke gereja, dia tidak mengalami sesuatu. Kehidupannya mengalami kehidupan karena keluarga juga keluarga yang beribadah. Tapi mari kita berdoa di gereja kita. Allah menyatakan kemuliaannya, kehadirannya melawat anak-anak remaja. Bahkan di pelayanan sekolah minggu Allah hadir dan bekerja. Di pelayanan mahasiswa Allah bekerja. Masing-masing kau datang pada Tuhan, sampaikan apa yang kau sampaikan pada Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita pada Tuhan. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini setiap kami. Kau menjamah setiap kami Yesus. Kau membawa kami. Kau berfirman, hai Sion pembawa kabar baik. Hai gerejanya, ini kami gerejamu. Kami bangkit menyatakan kabar baik dari kami menjadi gereja yang menyala. Kami gereja yang menyatakan hadirat-Mu. Dan otoritas itu sedang Kau berikan bagi kami. Dan itu Allah sudah memberikan kemenangan bagi kami lewat Yesus Kristus. Otoritas itu sudah ada pada kami. Bagaimana kami sekarang mempergunakan otoritas itu? Bapak Ibu Saudaraku, setiap engkau sudah memiliki otoritas itu. Engkau sudah memiliki otoritas. Mari kita gunakan otoritas ilahi yang sudah Allah berikan itu kepada kita. Mari kita nyatakan itu kepada orang hari ini. Hidupku menggenap. Mari kita bangkit berdiri. Ini sebagai doa kita kepada Allah. Kita datang merendahkan hati kita. Kita semua bangkit berdiri. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami tidak ada yang kosong. Penuhi dengan roh Tuhan. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
hadir hari-hari ini Bapa untuk menyatakan nama-Mu, memberitakan nama-Mu. Kami sudah Engkau selamatkan, dan Yesusku, Kau mengalahkan maut. Kami tidak lagi hidup dalam perbudakan, tapi kami mengalami kelepasan dan kebebasan oleh kuasa nama-Mu dan darah-Mu. Dan kemenangan itu sudah ada pada kami. Dan kami bangkit menyatakan kemenangan itu supaya dinikmati dan dirasakan oleh banyak orang. Ini kami Bapa. Biarlah kami di hari-hari ini semakin kokoh, tidak goyah. Karena kami berpegang teguh kepada firman-Mu. Dan kami juga Tuhanku semakin giat dalam melayani. Mari Roh Kudus, Engkau yang berikan kegairahan dan kami kembali mengingat kembali kasih mula-mula kami dalam Tuhan. Dan kami kembali semakin giat melayani Engkau di dalam menjelang kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami pencobaan. Tapi karena Engkau menjadi kekuatan kami akan giat di hari ini. Dan kami saling membangun satu dengan yang lain. Dan kami akan membangun persekutuan yang indah denganmu. Membangun persekutuan secara pribadi dan membangun persekutuan dengan rekan-rekan yang lain di komunitas, di komsel-komsel. Terima kasih Bapak. Hamba bersyukur, hamba sudah selesai. Kau terus berbicara bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Kau Yesusku. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Ku Kan Bangkit. Ini sebagai komitmen kita untuk lebih lagi bangkit bagi generasi ini, bangkit bagi bangsa ini. Amin. Kita sama-sama kita kan Ku Kan Bangkit. Ku bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Boleh lebih lagi ya. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Yuk lagi, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala. Sekali lagi katakan ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
pertemuan ibadah kita siapkan hati kita, doa berkat. Mari kita berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran-Mu tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kedahsyatan-Mu Tuhan, untuk kebesaran-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Roh yang sudah mengurapi kami Tuhan, memakai kami Tuhan. Kau sudah mempersiapkan kami Tuhan dari sebelum kami hadir di tempat ini dan membawa kami ke tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami. Terima kasih kalau kami bisa meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Biar Engkau terus dimasyurkan dalam hidup kami, dalam seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan kepada Engkau, dan kami bersuka cita Tuhan apa yang kami persembahkan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkati persembahan yang kami sudah berikan Tuhan, yang kami beri dengan sukacita, mau berkatinya Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan untuk mengedarkannya Tuhan, membagikannya Tuhan, dan membawa kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapinya Tuhan, mempersiapkan dia Tuhan, memberikan dengan segenap hatinya Tuhan, dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu, dan kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami, Roh-Mu yang terus bekerja atas kami, Roh-Mu yang terus mengantar kami Tuhan, untuk bisa mentaatinya Tuhan, menghidupinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu yang sembuhan Tuhan. Engkau berkatinya Tuhan, lebih lagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Engkau yang sudah berkati kami dengan limpah-limpahnya Tuhan. Dan Engkau itu terus memberkati kami Tuhan, dan memberkati dan mengurapi kami Tuhan dengan segala apa yang ada pada kami. Roh-Mu yang memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan, dalam segala apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi kami, mempersiapkan kami untuk pekerjaan yang mulia yang besar. Roh-Mu yang mengurapi kami Tuhan. Kau yang berkati kami berlimpah-limpah Tuhan dengan segala apa yang kami kerjakan, dan Kau memberkati segala apa yang kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau, dan kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.